Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Bagas. Ia adalah pemuda sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Bagas memiliki hati yang tulus, tetapi ada satu hal yang selalu menjadi kegelisahannya. Cintanya kepada Intan, gadis tercantik di desa, tidak pernah berbalas. Intan adalah putri dari seorang juragan kaya, Tikno. Parasnya menawan, tutur katanya lembut, dan setiap pemuda di desa mengidamkannya. Namun, Intan tidak pernah sekalipun memberi perhatian kepada Bagas. Baginya, Bagas hanyalah pemuda miskin yang tidak pantas bersanding dengannya. Sebaliknya, Intan lebih dekat dengan Ardi, pemuda kota yang gagah dan tampak lebih berkelas. Setiap kali melihat Intan dan Ardi bersama, dada Bagas terasa sesak. Ia merasa tidak adil. Mengapa hanya karena keadaan ia harus kehilangan cintanya? Hingga suatu malam, di warung kopi milik Sarti, seorang pedagang tua di desa, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berpikir ulang. Kalau kau benar-benar menginginkan hati seorang wanita, ada cara lain selain sekadar menunggu takdir, bisik Sarti. Suaranya dipenuhi rahasia. Di ujung desa, ada seorang dukun sakti bernama Mbah Suro. Ia memiliki ilmu pengasihan yang tak tertandingi, pelet jarang goyang. Sekali kau gunakan, Intan akan tergila-gila padamu. Bagas terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang pelet itu, ilmu hitam yang konon bisa membuat seseorang jatuh cinta secara instan. Namun, ia juga tahu bahwa bermain dengan ilmu semacam itu bukan tanpa konsekuensi. Tapi, itu kan ilmu hitam, Buk, ujar Bagas ragu. Sarti terkekeh pelan. Yang penting kau dapat apa yang kau inginkan. Lagi pula, siapa peduli dari mana cinta itu berasal? Yang penting, kau dan Intan bisa bersama, bukan? Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bagas. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan Intan yang selalu menolaknya membuat hatinya semakin sakit. Hingga akhirnya, dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menemui Mbah Suro. Tanpa sadar, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Bagas berjalan sendirian menuju ujung desa, tempat kediaman Mbah Suro berada. Hutan kecil yang harus ia lewati terasa lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Sesekali, suara burung hantu terdengar, seolah memperingatkannya untuk berpikir ulang. Namun, tekad Bagas sudah bulat. Sesampainya di gubuk tua yang diselimuti bau dupa, ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pria tua dengan sorot mata tajam membuka pintu. Mbah Suro, dukun yang terkenal dengan ilmunya yang sakti dan menakutkan. Aku sudah menunggumu, anak muda, ujar Mbah Suro dengan suara berat. Bagas tercekat, ia bahkan belum mengutarakan maksud kedatangannya. Dengan ragu, ia menceritakan keinginannya untuk mendapatkan cinta Intan. Mbah Suro hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu segalanya. Dari dalam biliknya, ia mengambil botol kecil berisi cairan kehitaman dan segenggam serbuk yang berbau anyir. Ini pelet jarang goyang. Cukup campurkan ini ke dalam minumannya, dan dalam 3 hari, ia akan tergila-gila padamu, kata Mbah Suro sambil menyerahkan botol itu. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Bagas menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tidak banyak. Kau hanya perlu datang kembali setelah pelet ini bekerja. Jika kau mengingkari janjimu, akibatnya bisa fatal, ujar Mbah Suro dengan tatapan tajam. Tanpa berpikir panjang, Bagas mengangguk dan mengambil botol itu. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan hati Intan. Dengan hati berdebar, ia kembali ke rumah, bersiap melaksanakan rencananya. Keesokan harinya, kesempatan itu datang. Di warung kopi milik Sarti, Bagas melihat Intan duduk sendiri, menunggu pesanannya. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan beberapa tetes cairan dari botol Mbah Suro ke dalam gelas teh Intan. Semoga ini berhasil, gumamnya dalam hati. Tanpa curiga, Intan menyesap tehnya. Bagas menahan napas. Kini, ia hanya bisa menunggu dan berharap cintanya akhirnya berbalas. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah ini akan membawa malapetaka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu,
perubahan mulai terlihat pada Intan. Tatapan matanya yang dulu acuh kini selalu mencari keberadaan Bagas. Ia menjadi lebih perhatian, bahkan tanpa sadar sering menyentuh tangan Bagas saat berbicara. Bagas yang awalnya ragu mulai merasa puas. Pelet itu berhasil. Namun, ia tak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Di sisi lain, Tikno, sahabat Intan, mulai curiga. Ia tahu bahwa Intan selama ini tidak memiliki ketertarikan kepada Bagas. Perubahan yang tiba-tiba ini terasa janggal baginya. Tikno diam-diam mengamati Intan dan melihat bahwa ia seringkali melamun dengan tatapan kosong, seolah pikirannya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Intan, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Tikno suatu sore ketika mereka sedang berjalan di sekitar desa. "Kamu nggak biasanya begini." Intan hanya tersenyum lemah. "Aku juga nggak tahu, Tikno. Rasanya aku nggak bisa berhenti memikirkan Bagas." Jawaban itu semakin memperkuat kecurigaan Tikno. Ia memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Sarti, pemilik warung tempat mereka sering berkumpul. Sarti, yang sudah lama mengenal dunia mistis, langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ini bukan hal biasa, Tikno," ujar Sarti dengan nada serius. "Aku mencium aroma sihir di sini." Tikno membelalakan mata. "Sihir? Maksudnya apa, Buk?" Sarti menghela napas panjang. "Aku sudah sering melihat kejadian seperti ini. Jika seseorang tiba-tiba berubah drastis tanpa alasan yang jelas, biasanya ada campur tangan ilmu hitam." Tikno menggigit bibirnya. Jika benar Intan terkena pelet, maka hanya ada satu kemungkinan. Seseorang telah menggunakan ilmu hitam untuk memaksanya jatuh cinta. Dan orang itu kemungkinan besar adalah Bagas. Tanpa menunggu lebih lama, Tikno dan Sarti memutuskan untuk menemui Ardi, seorang pemuda yang dikenal memiliki ilmu kebatinan dan bisa mengusir pengaruh jahat. Mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di tempat lain, Bagas menikmati kedekatannya dengan Intan tanpa menyadari bahwa bahaya mulai mengintainya. Dan yang lebih parah, ia belum memenuhi janjinya kepada Mbah Suro. Tikno dan Sarti segera menemui Ardi, seorang pemuda yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Mereka tiba di rumahnya saat matahari mulai tenggelam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ardi menyambut keduanya dengan tenang. Setelah mendengar cerita dari Tikno dan Sarti, ia mengangguk serius. "Aku sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Ilmu pelet seperti ini bukan hanya sekadar mantra, tetapi ada tumbal yang harus dibayar." Tikno merasa bulu kuduknya berdiri. "Tumbal? Maksudnya?" Ardi menarik napas panjang. Pelet Jeranggoya memang terkenal ampuh, tapi ada konsekuensinya. Jika Bagas tidak segera memenuhi janjinya kepada Mbah Suro, efek pelet itu bisa berbalik. Intan bisa kehilangan jiwanya, dan Bagas sendiri bisa dihantui makhluk halus. Sarti menatap Ardi dengan ngeri. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Intan?" Ardi bangkit dari duduknya dan mengambil sebotol air yang telah ia bacakan doa. "Kita harus menghentikan pengaruh pelet ini sebelum terlambat. Aku akan pergi menemui Intan malam ini. Tikno, kau harus mencari cara agar Bagas mengaku." Malam itu, Ardi dan Tikno pergi ke rumah Intan. Mereka mendapati Intan duduk di teras rumahnya dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat pasi. Ketika Ardi mulai membaca doa dan meniupkan air ke arahnya, tubuh Intan mendadak menegang. Ia berteriak histeris dan meronta-ronta seperti dikuasai sesuatu yang tak terlihat. Dari kejauhan, Bagas yang melihat kejadian itu mulai ketakutan. Ia tidak menyangka efek pelet bisa separah ini. Dalam kepanikannya, ia teringat satu hal, janji yang belum ia tepati kepada Mbah Suro. Jika ia tidak segera memenuhi janjinya, nasib buruk akan menimpanya. Bagas segera berlari menuju rumah Mbah Suro di tengah hutan. Namun, saat ia tiba di sana, sesuatu yang mengerikan sudah menunggunya. Bagas berlari secepat yang ia bisa menuju rumah Mbah Suro. Hutan yang gelap membuatnya tersandung beberapa kali, tetapi ia tak peduli.
Bayangan Intan yang meronta-ronta dan jeritan yang menggema di pikirannya membuat rasa takut semakin menjadi-jadi. Sesampainya di rumah Mbah Suro, Bagas mendapati rumah itu dalam keadaan kosong. Lampu minyak masih menyala redup, tetapi tak ada tanda-tanda keberadaan si dukun. Napasnya memburu. "Mbah, saya datang. Saya mau bayar janji saya," serunya panik. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar memenuhi ruangan. Angin berdesir kencang, membuat pintu dan jendela berderak. Dari kegelapan, muncul sosok Mbah Suro dengan mata yang berkilat merah. "Kau terlambat, Bagas. Kau berani bermain dengan ilmu hitam tanpa menyelesaikan urusanmu." Bagas mundur selangkah. Saya tidak tahu akan seperti ini. "Mbah, tolong, selamatkan saya dan Intan." Mbah Suro terkekeh. "Pelet jaran goyang bukan permainan anak kecil. Kau ingin keluar dari ini? Ada harga yang harus dibayar." Tiba-tiba, tubuh Bagas menegang. Kakinya terasa berat, tangannya kaku. Dari tubuhnya muncul bayangan hitam yang melingkar-lingkar, semakin lama semakin menyelimuti dirinya. Bagas menjerit, "Tolong, Mbah, jangan." Namun, bayangan itu menelan tubuhnya dalam sekejap. Suara jeritannya memudar dalam kegelapan. Di rumah Intan, Ardi terus membaca doa sambil menyiramkan air yang telah didoakan ke wajah gadis itu. Perlahan, jeritan Intan mereda. Tubuhnya melemas. Nafasnya memburu, dan matanya yang semula kosong kini mulai menunjukkan kesadaran. Sarti menangis lega. "Intan, nak, kau baik-baik saja?" Intan mengangguk lemah. Ia menatap Tikno, Ardi, dan ibunya dengan kebingungan. "Apa yang terjadi?" "Aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang panjang." Ardi menghela napas. Pengaruh pelitnya sudah hilang. Bagas sudah menerima akibat dari perbuatannya. Malam itu berakhir dengan keheningan. Tidak ada yang pernah menemukan keberadaan Bagas lagi. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar hutan tempat rumah Mbah Suro berada, tetapi tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Pesan moral, jangan pernah bermain dengan ilmu hitam. Apa yang datang dengan cara yang salah akan selalu meminta bayaran yang setimpal.